Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Kali ini Ibu minta untuk Zarkasih memimpin doa kegiatan kita pada pagi hari ini, Nak. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita memulai PJJ hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, hari ini hadir 36 siswa, tidak ada yang sakit ataupun izin. Baiklah, sekarang Ibu mau men-share screen terlebih dahulu terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan terkait dengan aturan ya, rules yang harus kalian ikuti dalam kegiatan layanan prasikal hari ini. Yang pertama on time ya. Alhamdulillah kalian sudah on time tepat waktu sehingga bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang kedua, kalian harus nyalakan kamera ya. Sampai dengan awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Sebelum kita memulai kegiatan, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Gunanya untuk apa sih Bu? Supaya kita lebih semangat dan juga ada keterkaitan antara ice breaking yang saya berikan dengan materi yang akan nanti Ibu sampaikan. Seperti itu. Judulnya adalah saya ingin titik-titik maka titik-titik. Nah, jadi saya minta nih kepada 3 siswa pertama ya untuk menyiapkan jawaban ketika saya mengatakan saya ingin makan. Nah, maka kalian melanjutkan pernyataan saya. Maka kalian harus apa? Seperti itu ya. Saya ingin menjadi seorang chef terkenal. Maka, Divo. Maka saya harus berusaha. Jadi ketika kita ingin mewujudkan sesuatu, ada tindakan yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah tujuan dari ice breaking kita pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Ibu ingin menyampaikan tema topik kegiatan kita hari ini adalah menggapai impian atau menggapai mimpi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti ya, Nak, Ibu mau bertanya nih terkait dengan impian. Apa itu impian dari segi kalian? Ada yang mau berkomentar? Menurut saya, mimpi itu hal yang ingin dilakukan ke depannya. Baik, good Elsa. Menurut Elsa, hal yang ingin kamu lakukan ke depannya. Baik, itu adalah mimpi. Nah, mungkin ada satu lagi. Siapa nih yang kira-kira mau menyatakan apa arti itu mimpi? Coba Ibu minta Alia Siva. Apa itu mimpi menurut kamu? Impian menurut saya itu sebuah tujuan buat di masa depan nanti. Baik, oke, terima kasih Alia. Sebuah tujuan untuk masa depan kita nanti. Baik, nah benar ya apa kata kedua temanmu terkait dengan impian. Nah, impian itu bukan seperti buah tidur, bukan ya, tapi tujuan yang ingin kita capai atau sejenis cita-cita. Nah, apa sih tujuannya Ibu menyampaikan materi ini, Nak? Karena dari sebuah mimpi itu akan terciptalah sebuah pemilihan karir. Ya, makanya kenapa topik ini Ibu sampaikan agar kalian dapat menentukan pilihan karir yang tepat di masa depan melalui sebuah mimpi. Oke, Ibu lanjutkan pada hubungan impian dengan karir. Jadi, setiap manusia ini kan tentu memiliki cita-cita ya, Nak, di dalam hidupnya. Jadi sebab cita-cita ini bukan hanya sekedar menyangkut keinginan, tapi juga penentu tujuan hidup. Namun, untuk mendapatkan keberkahan dan keberhasilannya, sebaiknya kita pahami bagaimana mewujudkan impian dan cita-cita yang baik. Seperti itu ya. Ini makanya kenapa kalau kita dalam pemilihan karir, kita harus tahu nih tujuan atau impian yang mau kita capai. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 poin
kunci utama untuk kita meraih kesuksesan. Ya, yang pertama adalah berani menentukan target. Nah, di sini targetnya apa sih maksudnya, Bu? Kalau kalian menentukan tujuan atau cita-cita, pasti kan ada targetnya. Mungkin kalian pengen menjadi seorang pilot, dokter, ya. Berarti kan itu sebuah target ya, nah. Target yang harus kamu capai. Seperti itu. Jadi bukan berarti apa yang harus kita lakukan, bukan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Itu adalah sebuah menentukan target. Ya, jadi bukan yang harus kita lakukan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Ya, baik. Dan yang kedua, berani memulai melangkah. Nah, terkadang nih, Nak, kalian itu lebih banyak bermimpi. Impiannya hanya cita-cita saja, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan atau action. Makanya kenapa kita harus berani memulai melangkah dengan hal contohnya. Kalau kita ingin menjadi chef terkenal, benar ya apa yang dikatakan tadi temanmu, kita harus jago masak. Ya, berarti di dalam kesiapan harinya itu udah mau mulai nih untuk memasak apa hal-hal menu-menu resep yang mungkin ingin kalian buat. Seperti itu. Jadi nanti akan terbentuk suatu pola hidup yang baru yang nanti itu akan menentukan karir kalian di masa depan. Seperti itu, ya. Dan yang ketiga, kita harus konsisten, ya, dan penuh keuletan serta berjuang hingga mencapai tujuan. Maksudnya apa sih, Bu? Kalian tahu yang namanya habit nggak? Kebiasaan. Ya, terkadang tanpa kalian sadari, kalau kita melakukan sesuatu, itu kan hal-hal yang sering kita lakukan ya. Dan itu akan menjadi sebuah impian, sebuah cita-cita yang akan kita dapati di akhirnya. Contoh, kalau misalkan kalian keinginan untuk menjadi seorang CEO perusahaan, ya, kalian harus ngapain ini, Bu? Jadi kalian luangkan waktu nih, Nak, sebanyak sehari 15 menit. Gunanya untuk apa, Bu? Jadi kalau kalian luangkan waktu setiap harinya, itu akan membuat pola habit kebiasaan kalian, sehingga kalian tanpa kalian sadari itu akan terbentuklah cita-cita kalian. Contohnya, kalau kalian menjadi CEO, berarti kalian ini harus melihat YouTube ya, Nak. Melihat konten-konten YouTube terkait dengan bagaimana cara mendirikan sebuah perusahaan, ya, bagaimana cara memulai bisnis. Nah, itu kan sesuatu pergerakan ya, Nak, untuk memulai melangkah yang tadi Ibu katakan. Nah, disinilah kalian luangkan waktu setiap harinya selama 15 menit tentang hal-hal yang kalian sukai. Memang tidak mudah. Tapi kalau kalian lakukan secara terus-menerus, dengan waktu yang sesingkat itu, akan terjadi pola pembiasaan. Ya, bagi yang mau menjadi seorang sosialis, maksudnya berhubungan dengan masyarakat, itu bisa kalian ciptakan dengan mengikuti kegiatan OSIS, mengikuti kegiatan MPK, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah sebuah mimpi, sebuah cara bagaimana kalian untuk meraih mimpi kalian. Seperti itu ya, Nak. Oke, lanjut. Itu 3 kunci utama sukses. Dan selanjutnya, apa sih manfaat dari kekuatan mimpi? Ya, jadi ada manfaat nih, Nak, ketika kita memiliki mimpi. Yang pertama, mimpi ini akan mimpi yang memiliki kekuatan. Ya, tentu saja yang dimaksud dengan mimpi di sini adalah cita-cita yang ingin kita wujudkan. Oke, selanjutnya setelah kalian tahu tentang mimpi yang memiliki kekuatan dahsyat, bagaimana sih kekuatan mimpi ini kita bisa manfaatkan untuk meraih sukses dalam kehidupan? Ya, jadi gimana cara impian kita supaya kita menjadi sukses dalam kehidupan? Yang pertama, kekuatan mimpi ini adalah merupakan motivasi, ya. Jadi mimpi yang mampu memberikan kita motivasi untuk berencana, bertindak, dan mengatur strategi. Dengan memiliki mimpi, kita terpacu berusaha memulai langkah pertama menuju sukses yang kita impikan.
Makanya kenapa dari setiap masing-masing individu harus mempunyai mimpi atau cita-cita. Setelah ini ada video yang harus kalian tonton. Ya, nanti Ibu minta kalian untuk merespon ya video tersebut. Masa kuliah adalah momen yang tidak mungkin akan bisa aku lupakan. Setelah kepergian papa, aku hanya tinggal bertiga dengan mama dan adikku yang masih kecil. Untuk bertahan hidup, hampir setiap hari sekotak donat menjadi penyambung hidupku. Malu. Aku lebih malu kalau sampai harus merepotkan mama karena memikirkan keadaanku. Ya, mama tidak tahu tentang apa yang aku lakukan ini. Siapa yang mau ingin berkomentar terkait video ini? Oke, Gita, Safa, boleh? Saya kalau kita udah punya niat yang kuat, nggak mau cobaan sebesar apapun, kita nggak boleh pantang nyerah, nggak boleh menyerah. Gitu. Baik, jadi kalau kita sudah menemukan niat yang kuat ya, jadi cobaan apapun itu bisa dilalui dengan baik. Di sini ada lembar kerja ya yang harus kalian tuliskan. Ya, yang harus kalian tuliskan tentang apa saja nih impian yang ingin kamu wujudkan atau tujuan apa yang ingin kamu capai. Wah, sudah banyak yang merespon ya. Ada yang mengatakan menjadi orang yang sukses agar bisa membantu banyak orang dan bisa membagikan orang tua. Oke, good. Wah, rata-rata semua membanggakan orang tua ya. Selanjutnya ada lembar kegiatan yang harus kalian isi. Ya, terkait dengan tadi kan mimpi ya. Sekarang mimpi kalian tersebut yang ingin diwujudkan. Terus kalian tuliskan nih hal sederhana yang bisa kamu lakukan dalam menggapai mimpi-mimpi yang tadi di setiap harinya itu apa aja. Muhammad Rafi, impian saya menjadi arsitek. Hal sederhana untuk menggapainya adalah mempelajari ilmu umum tentang arsitek, mau itu materi ataupun teori. Good. Wah, udah bagus-bagus ya. Kalian mengemukakan pendapat terkait dengan hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan. Kita akan bermain game. Ya, games ini berhubungan dengan materi yang tadi disampaikan. Oke, terima kasih Nak telah mengikuti kegiatan kita hari ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah Ibu memberikan materi terkait dengan menggapai impian, kalian tuliskan nih kesan kalian terhadap materi layanan kegiatan kita hari ini. Makin semangat untuk meraih mimpi saya. Bagus materinya, jadi lebih tahu gimana caranya biar bisa menggapai mimpi dan tidak patah semangat. Oke. Karena kita sudah di akhir kegiatan ya Nak, jadi Ibu minta evaluasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Kalian isikan. Terima kasih atas partisipasi, atas semua yang sudah kalian lakukan. Kesimpulannya adalah ketika kita mau menggapai mimpi, berarti harus ada hal-hal yang kita lakukan. Dan itu adalah karir yang akan kalian pilih ke depannya. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta untuk Ihsan Fahri menutup kegiatan kita kali ini dengan doa. Baik,
teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.